Puji Tuhan, jumpa lagi dalam Spaza, dan sekarang kita sampai pada musim yang ketiga, musim yang baru, di mana di musim yang ketiga ini kita akan konsen atau fokus untuk membahas tentang gereja di akhir zaman, keadaan umat Tuhan di akhir zaman. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam kerajaan sorga, tuntun kami supaya kami dapat memahami setiap penjelasan mengenai kebenaran firman Tuhan, dan biarlah penjelasan demi penjelasan ini menguatkan, meneguhkan, mengokohkan iman kami untuk tetap berharap dan bersandar kepada Kristus, satu-satunya juru selamat. Kami mulaikan Spaza musim yang ketiga pada pertemuan yang pertama ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di musim yang ketiga ini, ya ini adalah musim yang terakhir dari seri pengajaran akhir zaman. Musim yang pertama kita sudah belajar peristiwa-peristiwa akhir zaman, saudara bisa lihat serinya. Musim yang kedua kita bahas tentang karakter manusia akhir zaman, dan musim yang terakhir ini, musim yang ketiga, yang sesinya saya rasa akan cukup banyak dan cukup panjang, akan membahas tentang keadaan gereja di akhir zaman atau keadaan umat Tuhan di akhir zaman. Umat Tuhan dari sepanjang segala zaman, dari awal sampai kesudahan zaman. Dan kita akan memulai membuka musim yang ketiga ini pada pertemuan yang pertama dengan sebuah topik kesusahan pengikut Kristus, atau bisa disebut juga kesusahan umat Tuhan. Kesusahan umat Tuhan di akhir zaman, di mana umat Tuhan di akhir zaman ini disebut sebagai gereja. Ya, saya mengawalinya dengan sebuah bacaan firman Tuhan dalam Galatia pasal 1 ayat 6 sampai 7. Mari kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik dari Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Saya mengajak kita untuk melihat kata mengacaukan di dalam Galatia 1 ayat 7. Kata mengacaukan ini diterjemahkan dari kata aslinya taraso. Ya, taraso itu sesuatu yang membuat orang gelisah, sesuatu yang membuat orang pusing, sesuatu yang membuat seseorang terguncang, kacau, ya. Dan ini menjelaskan, firman ini menjelaskan bahwa keberadaan kita orang percaya di akhir zaman ini tidak lepas dari yang namanya kesusahan. Kesusahan ini mengakibatkan kegelisahan kita sebagai orang percaya. Kesusahan ini mengakibatkan kita jadi pusing dalam tanda kutip, ya. Terguncang, apanya yang terguncang? Kita lihat nanti. Dan menjadi kacau, bingung. Kesusahan seperti apa yang dimaksud? Nah, kata taraso ini juga ditemukan di ayat-ayat lain, contohnya di dalam Galatia 5 ayat 10, di situ dikatakan, tetapi barang siapa yang taraso kamu, yang mengacaukan, menggelisahkan, mengguncang, bikin pusing, ia akan menanggung hukumannya. Ya, Kisah 17 ayat 13, di situ juga keadaan umat Tuhan dalam di ayat ini juga tidak lepas dari dikacaukan oleh oknum-oknum tertentu, oleh keadaan tertentu. Nah, kita akan melihat apa yang dimaksud mengacaukan ini dan apa dampaknya bagi kita, iman kita kepada Kristus, apa dampaknya bagi kerohanian kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Saya mau berkata buat kita semua bahwa kesusahan hidup orang percaya itu tidak terletak pada kekurangan materi atau penindasan fisik, atau kehilangan sesuatu. Ya, kesusahan hidup orang percaya terletak pada, coba saudara perhatikan ini, kekurangwaspadaan kita atau ketidakWaspadaan kita dalam membiarkan diri kita dipengaruhi oleh berbagai macam penyimpangan dari iman yang murni. Dan inilah yang disebut oleh firman Tuhan sebagai suatu kesusahan. Bertahan atau hidup di akhir zaman ini, kita akan memiliki sebuah kesusahan.
Kesusahannya adalah ketika kita tidak waspada terhadap setiap pengajaran-pengajaran yang beredar menjelang kedatangan Tuhan. Karena pengajaran-pengajaran ini berdampak sangat luar biasa bagi iman orang percaya. Saudara ya, nah kesusahan seperti ini menimbulkan rasa sakit saudara. Sebagai orang yang menjaga kemurnian iman kepada Kristus, tentu dengan kesusahan yang seperti ini, yang saya maksud seperti ini adalah keberadaan pengajaran-pengajaran yang menyimpang ini akan menimbulkan rasa sakit. Kesusahan-kesusahan yang ditimbulkan akibat pengajaran atau ajaran-ajaran yang tidak sehat, yang tidak bertanggung jawab, ini menimbulkan rasa sakit. Keberadaan orang-orang yang fasik di akhir zaman ini juga menimbulkan rasa sakit. Saya kasih contoh, saudara, Yeremia 23:9. Sakitnya seorang Yeremia sebagai orang yang menjaga kekudusan hidupnya, menjaga kemurnian imannya, yang menjaga kebenaran Kristus, kebenaran Tuhan di dalam hatinya. Sakitnya adalah ketika dia hidup di tengah-tengah orang yang tidak takut Tuhan. Ya, ketika dia hidup di antara orang-orang fasik. Saya rasa kita semua menghadapi kesusahan yang sama ketika mungkin di dalam sebuah rumah hanya kita yang benar-benar memegang teguh iman kepada Kristus, yang berusaha mati-matian untuk melakukan firman Tuhan. Bahkan bukan di rumah, di kantor, di sekolah, di tempat kuliah, di pekerjaan, di pasar, di mana saja. Nah, inilah kesusahan yang membuat Yeremia sampai berkata, hatiku hancur dalam dadaku, segala tulangku goyah. Saudara, tetapi kesusahan lainnya adalah kesusahan bukan hanya kepada orang yang mempertahankan kemurnian iman, tetapi orang-orang pengikut Tuhan yang sudah mulai tercemar imannya secara tidak sadar, mereka akan mengalami kesusahan-kesusahan dalam perjalanan iman mereka. Kenapa? Ketika seseorang mulai menyimpang imannya secara tidak sadar, kemurniannya sudah mulai turun kadarnya karena diganggu oleh berbagai macam penyimpangan pengajaran sesat, maka ketika Tuhan berfirman dengan firman-Nya yang kudus, dia akan merasa khotbahnya adalah khotbah yang keras. Coba kita lihat Yohanes 6 ayat 60. Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Ketidakpahaman, kekanak-kanakan rohani dari orang-orang yang ada di sekitar di sekitar khotbahnya Yesus. Ketika Yesus memberikan sabda kebenaran, mereka seperti terguncang, tertemplak, saudara. Nah, itu mengindikasikan ada sesuatu yang membuat mereka itu gelisah. Ya, jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kesusahan bagi orang percaya di akhir zaman ini bukan hanya menyerang orang-orang yang mati-matian dalam tanda kutip ya, mempertahankan imannya, kemurniannya kepada Tuhan, menjaga lakunya. Bukan hanya kepada orang yang seperti itu yang mengalami kesusahan, tetapi juga orang-orang yang setengah-setengah ikut Tuhan, yang hanya ikut Tuhan secara agamawi, ritualistik, KTPistik, ya, seperti itu ya saudara ya. Mereka juga mengalami kesusahan. Saya ulang lagi, sekalipun keduanya mengalami kesusahan, tetapi keduanya merasa susah dan sakit karena sesuatu yang berbeda. Yang satu merasa susah karena dia berpegang pada firman Tuhan, yang satu merasa susah karena dia sudah tercemar dengan dunia, tetapi setiap bertemu firman-nya itu dirasa keras karena selalu menegur, selalu menemplak, saudara. Dan kesusahan yang semacam ini itu dirasakan bukan hanya kepada umat Tuhan, bukan hanya oleh umat Tuhan di akhir zaman menjelang kedatangan Kristus yang kedua, tetapi sejak permulaan zaman umat Tuhan mengalami kesusahan-kesusahan yang semacam ini. Ya, kesusahan ini adalah menjadi pola yang terus-menerus ada sepanjang masa. Di zaman Perjanjian Lama, umat Tuhan gagal waspada
dan membiarkan diri dipengaruhi para penyimpang kebenaran. Dan mungkin ketika mereka mulai terpengaruh oleh penyimpang-penyimpang kebenaran, mereka tidak merasa susah. Tetapi pada akhirnya kita tahu ceritanya bahwa akibat dari penyimpangan itu mereka mengalami berbagai macam hal yang menyakitkan. Karena mereka dalam tanda kutip berzinah secara rohani. Itu sebabnya Tuhan melakukan pendisiplinan tertentu bagi mereka. Nah, itu kan kesusahan. Kesusahan bagi orang yang tidak berpegang pada Kristus itu munculnya belakangan. Ketika dia ketemu sama firman Tuhan yang kudus, yang menemplak kerohaniannya yang sudah mulai samar-samar, mulai abu-abu, mulai dingin. Dia mengalami kesusahan di situ. Nah, kesusahan kita orang yang memegang kebenaran firman Tuhan itu tidak ada di gereja, saudara. Kesusahan kita ada di luar. Nah, ini bedanya ya, tempat terjadinya kesakitan. Bagi orang yang benar-benar memegang imannya, tempat kesusahannya ada di luar. Di tengah-tengah orang yang belum percaya Kristus. Nah, bagi orang-orang yang sudah mulai tercemar dengan dunia, kesusahannya bukan di luar, tetapi di dalam gereja. Ketika dia selalu bertemu dengan firman Tuhan yang selalu menurut dia itu keras, menemplak, menegur ya. Kita semua, apapun posisi kita, apakah kita adalah pengikut Kristus ataupun hanya orang yang beragama Kristen, sama-sama mengalami kesusahan. Di zaman menjelang kedatangan Kristus yang pertama, umat Tuhan juga gagal waspada dan membiarkan diri dipengaruhi para penyimpang kebenaran yang membuat iman mereka tidak murni lagi. Ya, kemurnian iman inilah yang membuat kita ini mengalami kesusahan, di mana kita harus menjaga kemurnian iman kita di tengah dunia yang sudah tidak murni lagi, bahkan bukan tidak murni lagi, sudah jatuh dalam dosa. Jangan kita menunggu tidak murni, memang sudah tidak murni, memang sudah busuk dunia ini, sudah tercemar oleh berbagai macam kejahatan-kejahatan. Dan kita hidup di dalamnya sebagai orang yang berusaha untuk menjaga kemurnian iman. Kalau kita gagal waspada, kita akan membiarkan diri kita dipengaruhi para penyimpang kebenaran, saudara. Lukas 24 ayat 21, ini salah satu contoh nyata bagaimana umat Tuhan di zaman menjelang kedatangan Yesus, mereka dicemari dengan pengajaran palsu dari para pemuka-pemuka agama yang mengajarkan bahwa Mesias hanya datang secara jasmani untuk kepentingan nasional saja. Tidak lebih dalam untuk penebusan dosa umat manusia. Sehingga saudara, jemaat Tuhan di zaman menjelang kedatangan Kristus yang tidak waspada dengan imannya, dibiarkan untuk mendengar khotbah-khotbah yang menyimpang itu. Ketika Yesus datang, mereka akan kaget. Dan mereka sudah kaget, coba lihat Lukas 24 ayat 21. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dia yang datang untuk membebaskan bangsa Israel dalam pengertian pembebasan dari penjajah perbudakan, ya, atau dari perbudakan si penjajah itu. Karena kita tahu umat Israel diperbudak oleh berbagai macam bangsa sampai pada kedatangan Kristus yang pertama itu dalam keadaan diperbudak. Dan saudara, ketika keadaan seperti itu datang, pemuka-pemuka agama memberitakan firman Tuhan yang tidak murni. Yang memberitakan kepada jemaat Tuhan pada waktu itu bahwa Tuhan akan mengirimkan seorang pembebas yang membebaskan kita dari penjajah Romawi. Mari kita berharap kepada sang pembebas itu, Mesias itu. Nah, karena jemaat Tuhan pada waktu itu kurang waspada, iman mereka sudah tidak murni lagi, tercemar oleh perkara-perkara dunia. Sehingga ketika sabda yang kudus itu datang di tengah mereka, menyatakan bahwa Tuhan adalah pembebas dosa dunia. Sang Mesias itu datang untuk menyelamatkan umat manusia. Mereka kaget. Mereka terkejut. Karena selama ini mereka menyangka pengajaran yang benar adalah yang dikemukakan oleh para pengkhotbah-pengkhotbah di era sebelum kedatangan Tuhan. Di mana pengkhotbah-pengkhotbah zaman dulu itu berkata, Yesus datang, atau maaf, Mesias datang untuk menyelamatkan
secara nasional umat Israel dari penjajahan Romawi. Nah, karena mereka kurang waspada sehingga ada banyak gap antara firman Tuhan dengan pemikiran mereka. Yohanes 10 ayat 24. Berapa lama lagi kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Kan lucu saudara. Saudara ingat kata taraso tadi di awal? Bahwa akan ada orang-orang yang hadir di tengah umat Tuhan. Untuk apa saudara? Taraso itu apa? Mengacaukan. Taraso itu apa? Membikin pusing. Taraso itu apa? Menggelisahkan, mengguncang iman. Dan ini sudah dialami oleh jemaat Tuhan, umat Tuhan sebelum Kristus datang. Mereka tidak waspada. Ada pengajar-pengajar palsu yang datang di tengah rumah ibadat untuk mengajarkan firman yang lain, berita yang lain, yang bukan Injil. Dan mereka karena tidak waspada, mereka percaya. Kepercayaan mereka itu ketika dikoreksi oleh kebenaran firman Tuhan yang sejati, membuat mereka terguncang. Coba kita lihat, berapa lama lagi kami hidup dalam kebimbangan, membuat mereka menjadi bimbang. Bagaimana dengan zaman sekarang? Umat Tuhan di zaman sekarang, menjelang kedatangan Yesus yang kedua. Umat Tuhan yang gagal waspada, ini saya berkata umat Tuhan ini kita, gereja Tuhan di akhir zaman, umat Tuhan di akhir zaman, yang gagal waspada untuk menjaga kemurnian imannya, akan bernasib sama seperti orang-orang Israel, orang-orang Yahudi yang sudah tercemar kemurnian imannya dengan para pengajar-pengajar palsu. Ketika sabda agung itu datang, mereka mengalami keguncangan iman, bingung. Bahkan Yohanes 6 ayat 66 apa? Mengundurkan diri karena perkataan ini terlalu keras. Coba deh saudara berpikir, seharusnya pengajar-pengajar firman Tuhan sebelum Yesus datang itu apa? Mempersiapkan umat Tuhan dalam pola pikir yang benar, wawasan iman yang benar untuk menyambut Sang Mesias. Betul kan saudara ya? Tetapi apa faktanya kok ya orang-orang Yahudi seolah-olah tidak pernah menerima firman bahwa Kristus akan datang, Mesias akan datang untuk membebaskan kita dari dosa. Bukankah Injil, kabar baik itu sudah diberitakan sejak zaman Adam dan Hawa? Proto-evangelium, ketika di Taman Eden, Tuhan berjanji untuk menyelamatkan manusia dengan caranya sendiri. Bukan dengan cara kita manusia menyelamatkan diri kita, tapi Dia sendiri yang menyelamatkan. Itu kan pengharapan mesianik. Harusnya itu kan yang disampaikan oleh pengajar-pengajar untuk menyambut kedatangan Yesus Kristus. Tetapi fakta berkata lain. Sebelum Yesus Kristus lahir di kota Bethlehem, sebelum firman berinkarnasi menjadi daging, pemuka-pemuka agama Yahudi yang seharusnya mempersiapkan iman kerohanian jemaat Tuhan pada waktu itu untuk menyambut kedatangan Kristus, justru melakukan penyimpangan-penyimpangan sehingga banyak orang yang merasa percaya padahal itu sebenarnya imannya sudah tidak murni lagi. Sedikit sekali orang yang masih menjaga kemurnian imannya. Salah satunya siapa ya? Simeon ya, yang di Bait Allah ya. Simeon orang Yahudi dengan iman Yahudinya dia berhasil menjaga kemurnian iman saudara. Ketika Kristus datang di hadapan dia dalam rupa masih bayi atau masih kanak-kanak ya, waktu digendong Simeon. Maka dia berkata, sekarang aku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Siapa yang ngajari Simeon, saudara? Saya mau bertanya, siapa yang ngajari Simeon? Kitab suci yang dipegang oleh seluruh umat Yahudi pada masa itu. Artinya Simeon ini bisa menjaga kemurnian iman. Dia tidak terpengaruh dengan banyaknya pengajar-pengajar menyimpang yang hadir di tengah umat yang 100 atau 200 tahun sebelum Yesus datang.
itu sudah mengabarkan berita-berita palsu tentang Mesias. Simeon berhasil menjaga kemurnian iman. Simeon tahu, oh Mesias yang harus nanti itu yang seperti apa. Dan dia menyambut Mesias sebagai seorang Yahudi. Gak ada rasul yang ngajari Simeon, saudara. Gak ada, saudara. Dia tahu dengan kemurnian iman yang dia sudah pegang itu, dia tahu kehendak Allah, dia tahu rencana Allah. Bagaimana dengan kita sekarang? Sebelum kedatangan Kristus yang kedua, adakah kita menjaga telinga rohani kita dari berbagai macam penyimpangan rohani? Inilah yang saya sebut, zaman ini zaman yang susah, zaman yang sukar, karena kita sulit membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang sehat, mana yang tidak sehat, mana yang murni, mana yang palsu. Coba kita lihat Galatia 5 ayat 7. Dahulu kamu berlomba dengan baik, siapakah yang menghalang-halangi kamu, sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi. Coba saudara lihat, ini yang saya sebut sebagai kesusahan di zaman ini. Kesusahan bagi orang-orang yang berharap kepada Tuhan adalah ketika dia kurang waspada dalam menjaga kemurnian imannya, maka penyimpangan iman, pengajaran yang tidak sehat, itu mempengaruhi hidup dia untuk tidak lagi antusias secara benar kepada Tuhan. Bahkan Paulus sendiri bilang, dulu kamu tuh berlomba-lomba dengan baik. Tapi siapa yang menghalang-halangi kamu? Nah ini loh, taraso ini loh, ada orang yang taraso, ada orang yang mengacaukan jemaat Galatia pada waktu itu. Sehingga mereka tidak menuruti kebenaran lagi. Oh jangan sampai saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jangan sampai kita didapati Tuhan seperti jemaat Galatia dalam pasal 5 ayat ke-7. Ketika kita dulu berlomba-lomba berbuat baik karena firman Tuhan. Ikut Tuhan mati-matian, iring di Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah. Aku ingin ikut. Semangat sekali saudara. Jangan sampai keantusiasan kita ini dihalangi, dikacaukan oleh orang-orang yang secara masif menyampaikan pengajaran yang menyimpang dan tidak sehat. Tetapi kita tidak waspada menjaga kemurnian iman kita, sehingga di mata Tuhan kita orang-orang yang tidak menuruti kebenaran lagi. Entah saya bersemangat akan hal ini saudara ya. Coba kita lihat kesusahan yang, kenapa ini juga disebut kesusahan saudara. Bukan hanya karena kesusahan ini menimbulkan rasa sakit. Ya, saya jelaskan yang pertama tadi, rasa sakitnya itu bagi orang yang menjaga kemurnian iman adalah rasa sakitnya ketika dia harus bertahan di tengah atmosfer yang tidak sehat, lingkungan iman yang toksik, di mana banyak pengajar-pengajar palsu bertebaran di telinga kiri, telinga kanan, dan dia harus bertahan akan hal itu. Dia mengalami kesakitan. Dia hidup di tengah dunia yang cemar, dia mengalami kesakitan. Nah, bagi orang percaya yang setengah-setengah ikut Tuhan juga mengalami kesakitan. Kesakitannya bukan di luar, tetapi di dalam gereja. Ketika dia setengah-setengah, saudara kalau setengah-setengah ikut Tuhan, saudara akan selalu digelisahkan oleh firman Tuhan di gereja. Karena apa? Hati saudara itu bertabrakan terus dengan firman Tuhan. Maka saudara akan punya persepsi, ini hamba Tuhan kok selalu nyindir saya ya? Kok selalu nyinggung saya ya? Kok selalu nabrak saya ya? Bukan seperti itu saudara. Itu karena kedagingan kita masih menguasai kita, sehingga ketika kita bertemu, berjumpa dengan firman Allah, berinteraksi dengan firman Allah, kita selalu tertemplak. Tetapi saya percaya, kalau kita hidupnya benar, menjaga perkenanan Tuhan di dalam hidup kita, kita tidak akan merasa firman Tuhan apapun yang kita dengar itu sebagai firman yang keras. Hanya kanak-kanak, hanya bayi yang merasa makanannya terlalu keras, kan? Betul kan? Tapi saya percaya di dalam Mazmur dikatakan firman itu menyegarkan jiwa. Firman itu bukan menggelisahkan jiwa, saudara. Kalau kita dengar firman dan hati jiwa kita gelisah, yang salah bukan firmannya, tetapi posisi jiwa kita yang masih fokus sama dunia. Dan itu
juga memberikan indikator ya, menjadi indikator buat saya. Di mana posisi saya di hadapan Tuhan, itu saya bisa lihat ketika saudara saya merasa ini secara pribadi ya, secara subjektif. Ketika saya merasa firman yang saya dengar itu terlalu berat, maka saya menganggap diri saya ini sedang berada keluar jalur dari Tuhan. Dan berat atau tidaknya itu bukan hanya soal firman yang keras. Bagi orang yang sudah berada dalam jalur yang benar, sekeras apapun firman Tuhan itu, tetap orang itu bisa bilang amin, haleluya, terima kasih Tuhan, engkau baik. Tapi bagi orang yang setengah-setengah, suam-suam kuku, abu-abu, sudah tidak bisa membedakan mana dunia, mana hidup dalam Tuhan, dia hanya berkata amin pada firman Tuhan yang manis-manis saja. Saudara akan diberkati oleh Tuhan, berlimpah-limpah. Wah, bagi orang-orang yang tidak menjaga kemurnian imannya akan sangat mudah berkata amin untuk firman Tuhan yang seperti itu. Tuhan akan menjaga, memberkati keluar masukmu. Dia akan membentengi rumahmu dengan malaikat-malaikat yang ada di sekitar rumahmu. Oh, haleluya, amin. Tapi ketika firman Tuhan berkata, akuilah dosa-dosamu di hadapan Tuhan. Engkau adalah orang yang bejat, engkau adalah orang yang brengsek di hadapan Tuhan. Engkau adalah orang yang keji di hadapan Tuhan. Engkau harus malu dengan keadaan dirimu sendiri. Tidak ada kata amin. Seharusnya itu juga diaminkan loh saudara. Kenapa kita hanya amin pada hal-hal yang menyenangkan jiwa kita? Oh, sungguh kita sangat tidak adil dengan kebenaran firman Tuhan ya. Firman Tuhan yang keras itu nunggu kata amin dari saudara. Mari kita lihat kesusahan yang kedua. Kenapa disebut susah? Karena penyebab dari penyimpangan iman itu tidak terlihat. Sehingga penyesatan itu seringkali tidak kita sadari. Coba kita baca Mazmur 19 ayat 13. Demikianlah firman Tuhan, siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini mengajarkan kita untuk sadar. Posisi apapun kita merasa kita sudah hidup benar di hadapan Tuhan. Kita harus tahu firman Tuhan berkata bahwa ada kesesatan-kesesatan yang bahkan kita tidak sadari. Dan itu sebabnya dalam posisi manapun kita mau berapi-api di dalam Tuhan, melayani Tuhan, merasa sudah menjaga hidup benar, dia sudah merasa melayani Tuhan mati-matian, tetap kita perlu berdoa supaya Tuhan menyatakan keadaan kita yang sebenarnya. Karena siapa yang menyadari kesesatan-kesesatan yang timbul di dalam hati kita? Benarnya kita ikut Tuhan tidak menghapus fakta bahwa kita masih hidup di dalam dunia yang jatuh dalam dosa. Bahwa kita masih hidup dalam daging yang sudah jatuh dalam dosa. Tidak ada kesempurnaan dalam setiap manusia. Sekalipun dia adalah orang benar yang mati-matian, ikut Tuhan, takut Tuhan, dia sadar, dia melayani Tuhan, dia sadar dia sudah banyak berkorban buat Tuhan melalui uang, tenaga. Tetapi kita harus ingat bahwa kita masih hidup di tengah kemah, di dalam kemah yang lama ini, kemah daging yang membuat kita mengalami kesusahan-kesusahan karena kesesatan yang tidak kita sadari. Itu sebabnya doa ini doa yang saya anjurkan untuk kita semua selalu mendoakan ini secara pribadi. Coba kita baca Mazmur 19 ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan, lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar, janganlah mereka menguasai aku. Maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Kalau saudara baca konteks Mazmur pasal 19, yang disebut orang yang kurang ajar ini adalah orang-orang yang menyimpangkan iman yang murni, saudara. Jadi bukan orang kurang ajar ini orang yang hidupnya semena-mena, bukan seperti itu ya. Orang yang punya kejahatan-kejahatan tertentu buat kita, dendam, memusuhi kita, tidak seperti itu. Tapi konteks Mazmur 19 ini, lindungilah aku Tuhan terhadap mereka-mereka yang menyimpangkan iman yang murni. Karena apa? Karena aku ini tidak ngerti apakah
Aku ini masih ada dalam jalanmu, ataukah sudah mulai imanku tercemar oleh pengajaran-pengajaran mereka. Jangan mereka menguasai aku. Ini sungguh doa yang luar biasa, ya. Kesusahan hidup yang berbahaya bukanlah kesusahan yang nampak oleh mata. Saya rasa kita semua setuju. Karena apa yang bisa kita saksikan, itulah yang dapat kita tuntaskan. Kenapa? Kadang-kadang ada orang yang sehat-sehat ya, sehat-sehat, tiba-tiba aja mati. Kenapa? Karena ada sesuatu yang salah di dalam dirinya, ada penyakit yang ada di dalam dirinya, yang dia tidak berhasil mewaspadai dirinya, karena terjadi di dalam, dia tidak lihat, yang dia tahu sehat, tiba-tiba aja mati. Ada orang yang waktu periksa, dia sakit kepala, saudara. Sakit kepala kemudian diperiksa ke dokter. Ini mohon maaf saudara, ini mohon maaf. Bukan menyinggung orang, bukan menyinggung saudara-saudaraku yang mengalami penderitaan seperti ini. Tapi ada kasus-kasus kan yang seperti itu. Ketika periksa pertama, diagnosisnya sudah stadium 3, sudah stadium 4. Kenapa kok nggak dari awal stadium 1, 2, 3? Ya karena dari awal penyakit muncul tidak kita sadari. Tidak kita sadari. Nah, penyakit-penyakit yang kelihatan oleh mata, ya seperti flu, kemudian sakit perut, mungkin kerasa sakitnya ya saudara ya, kemudian leher ini, kemudian diabetes atau asam urat yang ketika timbul itu kita bisa merasakan, kita bisa tahu, maka kita tahu cara menuntaskannya. Sekalipun mungkin tidak tuntas, tetapi kita tahu bahwa kita harus menangani tubuh kita yang sedang sakit. Tetapi kesesatan, penyimpangan pengajaran yang murni, ajaran yang sehat itu sama seperti sebuah penyakit yang tidak bisa dideteksi, tiba-tiba saja membunuh orang. Ya, bagaimanakah cara seseorang menuntaskan sesuatu yang tidak terlihat, padahal buahnya selalu dirasakan. Dan ini gambaran dari keadaan umat Tuhan di zaman sekarang. Semakin dekat kedatangan Kristus, semakin banyak guru-guru palsu, dan kita akan lihat nanti ya, sumber-sumber penyebab kesusahan hidup dalam kita menjaga kemurnian iman kita. Nah ini, yang pertama, keberadaan pengajar-pengajar yang menyimpang. Dan saudara pasti tahu, tidak ada satu pengkhotbah pun, hamba Tuhan atau pendeta pengajar yang mengklaim di depan umat bahwa berkata, saya adalah pengajar penyimpang. Jadi hati-hati ya, kalau dengar omongan saya, tidak ada. Tidak ada yang seperti itu. Dan inilah sulitnya, kita membedakan mana yang menyimpang, mana yang murni, mana yang sehat, mana yang tidak sehat. Keberadaan orang-orang saleh palsu, seperti dalam 2 Timotius pasal 3 1-5 yang kita sudah pelajari dalam spaza musim yang kedua. Saudara bisa lihat itu. Dan yang ketiga, keberadaan persekutuan yang tidak sehat. Ada persekutuan-persekutuan gereja, komunitas-komunitas gereja yang tidak sehat, yang berdampak pada kehidupan rohani umat yang terlibat di dalam gereja tersebut. Dan ini menjadi lebih susah lagi ketika ini diwartakan, kita dengar suara-suara. Sudahlah, semuanya sama saja. Semua hamba Tuhan itu niatnya baik kok. Semuanya itu kan menyampaikan firman. Ini yang membuat kesusahan semakin susah, saudara. Ketika ada orang-orang yang berdiri untuk membela para penyimpang-penyimpang kebenaran. Yang mereka sendiri tidak tahu sebenarnya bahwa mereka sedang disimpangkan oleh kebenaran. Tetapi mungkin pertanyaannya, apakah kita bisa mengukur kesehatan sebuah pengajaran? Apakah kita bisa mengukur, setidaknya punya indikasi mana persekutuan yang sehat, mana yang tidak sehat? Ya bisa dong saudara, ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan itu akan disampaikan pada spaza musim yang ketiga untuk pertemuan-pertemuan berikutnya ya saudara. Tanpa disadari ketiganya akan melahirkan banyak kekecewaan dan sikap penolakan. Dari pengikut Kristus yang kurang waspada sehingga pada akhirnya mereka akan, Yohanes 6 ayat 66, mengundurkan diri. Kalau kita baca Yohanes, ya ini, Yohanes 6 ayat 66 saudara, kita baca, coba. Demikianlah firman Tuhan,
Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Coba kita analisis. Mengundurkan dirinya ini karena apa? Kalau saudara baca ayat sebelumnya dan ada ayat 60 yang kita sudah baca di awal pertemuan tadi. Mengundurkan dirinya karena apa? Perkataan Yesus keras. Dan kenapa mereka merasa perkataan Yesus keras? Karena yang lebih akar, lebih dalam lagi karena mereka sesungguhnya sudah tidak murni imannya, disimpangkan oleh para pengajar-pengajar palsu. Sangat nyata, bahkan tertulis di dalam Alkitab, orang yang kurang waspada menjaga kemurnian imannya akan merasa dibimbangkan oleh berbagai macam firman Tuhan yang benar. Dan kebimbangan-kebimbangan itu melahirkan kekecewaan, melahirkan penolakan, dan pada akhirnya mengundurkan diri. Orang yang bisa menghadapi masalahnya dengan baik hanyalah orang yang tahu memahami masalahnya dengan benar. Ya, jadi sebelum saudara menghadapi suatu masalah, tentu saudara harus memahami dulu masalahnya ini seperti apa. Kita harus analisis, kita harus teliti, kita harus observasi dulu. Kenapa kok seperti ini ya? Baru dihadapi. Gak bisa kita sebelum memahami masalah, kita tiba-tiba langsung menghadapinya. Dan orang yang bisa mengakhiri masalahnya sampai tuntas, clear, hanya yang bisa mengatasi masalahnya dengan tepat. Kenapa? Karena ada orang-orang tertentu yang berusaha mengatasi masalahnya, bukannya malah mengurangi masalah, tapi nambah masalah. Karena apa kok bikin nambah masalah? Karena dia berusaha mengatasi masalahnya dengan cara yang tidak tepat. Mengatasi masalah dengan cara yang tidak tepat sama dengan menimbulkan masalah yang baru. Mengatasi masalah sampai tuntas adalah dengan memahami terlebih dahulu masalahnya. Ya, dan ini menjadi pelajaran buat kita bersama. Kalau kita punya permasalahan-permasalahan dalam hidup sehari-hari, sebelum kita berdiri sebagai seorang yang menuntaskan permasalahan hidup kita, pahami dulu titik persoalannya. Pahami dulu titik permasalahannya. Dan kalau kita sudah mulai berusaha untuk mengatasi masalah-masalah hidup kita, pastikan kita menuntaskannya dengan cara yang tepat, dengan bimbingan firman Tuhan. Jangan mengandalkan pikiran kita sendiri. Coba kita lihat Matius 13 ayat 54 sampai 57. Di sini dikatakan saudara, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka, saudara sebutkan sama-sama, kecewa dan menolak Yesus. Karena apa? Karena tidak memahami Yesus yang sesungguhnya. Jadi mujizat itu tidak menolong orang untuk datang kepada Kristus kalau dia tidak mendengar berita tentang Injil Kristus. Jangan kita menyandarkan diri bahwa pertobatan itu akan terjadi dengan ditampilkan banyak demonstrasi mujizat. Orang hanya benar-benar bisa datang kepada Tuhan kalau dia mendengar kabar baik. Hanya dengan mendengar kabar baik bahwa Yesus Kristus adalah firman yang datang menjadi daging dalam rupa manusia sebagai hamba, mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, kemudian naik ke sorga dan akan turun menjemput kita semua. Hanya dengan memberitakan kabar baik, orang bisa tahu dan kenal Yesus secara benar. Tidak ada saudara demonstrasi mujizat itu bisa menarik jiwa-jiwa. Bisa saja hanya dengan euforia sesaat. Lah ini Yesus sendiri, jangankan hamba Tuhan yang bisa melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. Yesus sendiri melakukan mujizat, masih diragukan, masih kecewa, bahkan menolak. Apalagi kita perintilan-perintilannya saudara, budak-budak Allah. Melakukan mujizat luar biasa spektakuler dengan harapan banyak orang datang kepada Tuhan. Mereka datang bukan cari Tuhan, tapi cari kesembuhan. Mereka datang bukan untuk menyembah Dia, tapi mendapat keuntungan. Itu sebabnya kita perlu
punya motivasi yang benar dalam kita melayani Tuhan. Kalau kita diberi karunia kesembuhan, karunia mujizat, pakai itu sebagai pendukung pelayanan yang utama. Pelayanan yang utama itu apa? Membawa jiwa kepada Kristus melalui pemberitaan firman Tuhan, Injil. Itu pelayanan kita yang utama. Sedangkan mujizat, tanda-tanda heran, tanda-tanda ajaib, itu adalah pendukungnya, support sistemnya, bukan berita utamanya. Ya, kita perlu mengetahui itu. Kekecewaan itu muncul bukan karena orang lain gagal memenuhi standar atau harapan kita, tapi karena kita salah dalam menentukan standar dan harapan kita. Seringkali kita kecewa dan menyalahkan orang lain karena mereka tidak sesuai dengan ekspektasi kita, mereka tidak sesuai dengan harapan kita, padahal aku pengennya dia kayak gitu ya, tapi kok kenapa seperti ini? Coba saudara sebelum melakukan hal itu, diam, tenangkan diri kita dan berpikir, apakah memang mereka yang gagal untuk memenuhi ekspektasi kita, atau kita yang gagal untuk membuat ekspektasi atau standar yang benar tentang mereka. Sehingga kita kecewa. Kecewanya karena kita sendiri, bukan disebabkan mereka, tapi karena kita ekspektasinya terlalu tinggi. Sehingga ketika kita berjumpa dengan kelemahan-kelemahan orang lain, dikit-dikit kita kecewa, dikit-dikit kita kecewa dan akhirnya kita menjadi orang yang pesimis. Hati-hati menentukan standar kepada orang lain. Ya, kita harus punya standar yang benar dan tepat. Percaya pada orang, itu memang perlu, saudara. Kita perlu percaya pada orang-orang tertentu yang dapat dipercaya. Tapi menyandarkan kepercayaan kita sepenuhnya kepada orang-orang tertentu itu adalah sebuah kesalahan yang fatal yang dilakukan oleh kita terkadang ya. Nah, ini saya membuat skemanya bagaimana kemurtadan itu terjadi. Meninggalkan Kristus, meninggalkan imannya itu terjadi bukan dalam momentum yang sesaat saja. Tidak ujuk-ujuk bahasa Jawanya ya. Selalu diawali dengan salah paham tentang imannya. Ketika dia mulai salah paham, ketika dia sudah salah paham sama imannya, dia akan menjadi orang yang gampang kecewa. Entahkah sama pengajaran firman, entahkah sama gereja, entahkah sama hamba Tuhan. Ketika dia tidak membereskan kekecewaannya, dia memposisikan hidupnya dalam kelemahan batin. Dan kelemahan batin itu menimbulkan sikap penolakan. Dikit-dikit dia menolak. Ya karena trust issue saudara ya. Dia menolak, dia dikasih firman Tuhan, dia menolak, gak percaya lagi. Dia didatangi hamba Tuhan, dia menolak, gak percaya sama orang lagi. Dia ini menolak. Kalau dia tidak membereskan dirinya dari perilaku penolakan itu, dia akan ujung-ujungnya murtad. Dan ini menjadi refleksi bagi kita saudara, ketika kita berjumpa pada orang-orang yang secara kasat mata, saya sebutnya kasat mata karena kita tidak tahu kondisi batin seseorang yang sesungguhnya ya. Jadi ketika kita melihat orang-orang murtad meninggalkan kekristenan imannya kepada Tuhan, itu saya hanya menyebutnya kasat mata. Ketika kita melihat orang-orang itu tinggalkan gereja, ketika kita melihat orang-orang mundur dari pelayanan, ketika kita melihat orang-orang meninggalkan iman kekristenannya, itu tidak sesepele karena dia kecantol orang lain, karena dia ini selalu diawali akarnya dari salah paham. Ya, itu yang sudah mengakar lama di dalam benaknya dan buahnya adalah kemurtatan. Mengundurkan diri. Yohanes 6 ayat 66. Banyak mengundurkan diri karena Yohanes 6 ayat 60. Mereka merasa firman Tuhan itu terlalu keras. Perkataan ini keras, siapa yang dapat menerimanya? Karena salah paham menjadi kecewa, karena kecewa mereka menolak, dan karena mereka menolak terus-menerus mereka mengundurkan diri. Ya, jadi garis besar spaza yang ketiga membahas tentang gereja di akhir zaman atau kondisi umat Tuhan menjelang kedatangan Tuhan ini adalah yang pertama, apa yang Tuhan telah nyatakan. Ini adalah bagian besar pertama yang akan kita breakdown ya secara rinci, apa saja sih yang Tuhan telah nyatakan kepada kita tentang keadaan gereja akhir zaman. Tentu ini akan melihat berbagai macam firman Tuhan yang telah tertulis di dalam Alkitab. Bagian besar yang kedua adalah kita akan melihat apa yang dunia sedang buktikan. Ya.
Jadi kalau bagian pertama ini saudara, kita belajar tentang nubuatan-nubuatan dalam firman Tuhan tentang kondisi gereja di akhir zaman. Kemudian bagian besar yang kedua kita akan melihat secara real keadaan dunia. Apa yang dunia sedang buktikan tentang kondisi umat Tuhan di akhir zaman. Baru yang ketiga, apa yang kita harus lakukan. Baru bagian besar yang ketiga adalah apa yang harus kita sampaikan atau lakukan. Perhatikan Yohanes 16 ayat 1 bahwa sebelum semuanya kita alami sebagai orang-orang yang hidup di akhir zaman ini, Yesus sendiri sudah berkata, semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepada kamu. Dan biarlah kita tertarik dengan perkataan Yesus ini, sehingga ketertarikan kita mendorong antusias kita untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab yang kita pegang bersama-sama. Kembalilah pada perkataan Tuhan Yesus. Disitulah terletak semua jawaban dari setiap persoalan yang kita hadapi sebagai orang percaya. Kiranya kasih Kristus menyertai kita senantiasa. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur karena Tuhan baik bagi kami, dan biarlah pada pertemuan yang pertama ini membukakan mata kami bahwa sesungguhnya sebagai umat Tuhan di akhir zaman ini kami harus punya sikap waspada untuk menjaga kemurnian iman kami. Bukan hanya karena kami hidup di akhir zaman, di penghujung dunia, tetapi ketika kami melihat pola yang sama sudah terjadi sejak dulu kala kepada semua umat Tuhan yang ada hidup di sepanjang segala zaman, bahwa mereka juga menghadapi kesusahan-kesusahan yang sama, maka kami pun tidak akan berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan mereka, Tuhan. Dan biarlah firman-Mu Tuhan memberikan kami kekuatan dan juga pencerahan. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengakhiri pertemuan yang pertama ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya.